Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel JL Creator. Nah, di video kali ini aku pengen berbagi pengalaman tentang donor darah di Jepang. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga share agar video yang aku buat ini bisa bermanfaat. Nah, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya ya. Jadi di sini aku tuh pengen sharing apa yang pernah aku alamin dan ibaratnya kayak berdasarkan pengalaman aku gitu ya, gimana caranya donor darah di Jepang. Di sini tuh namanya Japanese Red Cross Society. Nih, jadi aku tuh mau cerita dari awal sampai akhirnya lanjut donor atau enggak gitu. Jadi di sini tuh pas waktu itu jam diadain donornya itu sekitar jam 3:20 sampai jam 4 aja. Jadi di sini juga pakai mobil gitu, pakai mobil. Terus karena aku udah ibaratnya sebelum aku mau donor itu tuh aku udah laporan dulu nih ke pihak perusahaan kalau aku tuh mau donor darah gitu. Nah, akhirnya ditanyain kan kayak, jadi di mading itu ada pengumuman kalau mau diadain donor darah itu waktunya sama tempatnya. Nah, kebetulan yang di deket yang bisa dibilang masih satu perusahaan itu di jam terakhir sama di hari terakhir gitu. Jadi di situ tuh jadwalnya ada 2 hari, hari Rabu dan hari Kamis. Nah, yang dekat sama perusahaan itu tuh di hari Kamis dan di jam 3:20. Nah, situ aku kan inilah ya kayak ngomong nih gitu, kayak nanyain dulu gitu, aku pengen donor darah gimana caranya gitu kan. Terus kayak ya cuman dari pihak perusahaan itu kayak cuman, oh mau donor darah ya, ini loh kata dia tuh kayak sakit loh, emang gak takut gitu kan, kayak dibecandain gitu lah. Yo kata dia tuh kan. Nah, terus kataku tuh, oh nggak apa-apa gitu karena aku di Indonesia udah sering donor, kata aku gituin kan. Nah, terus akhirnya oh ya udah gitu, nanti jam 3 gitu, jam 3:20 kata dia gitu kan. Terus di sini juga kalau misalnya kita udah donor darah, kita tuh dapat presento atau dapat hadiah. Jadi hadiahnya tuh udah dikasih tahu dulu nih, kalau donor darah itu ada pilihannya itu tisu sama kalender. Nah, di situ juga aku udah ditanyain dulu nih sama si pihak perusahaannya gitu, nanti mau apa gitu. Ya udah kataku tuh mau ini aja, tisu aja gitu kan, karena ibaratnya kayak lebih berguna aja gitu ya. Nah, akhirnya di hari H-nya itu aku kan masih kerja gitu kan, terus disamperin sama si bisa dibilang kayak penanggung jawabnya gitu lah. Disamperin, ayo gitu, kita berangkat ke tempat donor darahnya itu. Padahal kayak kalau jalan itu ya dari tempat kerja ke tempat donornya itu kurang lebih sekitar 5 menitan jalan kaki, itu emang dekat banget gitu. Nah, terus akhirnya inilah ya, naik ke mobil, si penanggung jawab ini tuh kayak yang ini mau donor gitu kan. Terus si ininya ya Japanese Red Cross-nya itu dia nanyain, ini bisa ngomongnya enggak gitu. Terus kata si penerjemahnya tuh ngomong itu bisa, aku tuh udah sering donor di Indonesia, makanya jadinya kayak cuma diantarin doang, jadi nggak ditemenin gitu sama si penanggung jawab dari perusahaan ini gitu ya. Nah, akhirnya udah itu tuh kita dikasih formulir, terus ditanyain. Awalnya tuh masih belum disuruh nunjukin jari Yukado. Jadi aku tuh lupa banget pas waktu itu nggak bawa jari Yukado. Terus ya udahlah ya, ditanyain standar sih pertanyaannya itu kayak tidur jam berapa, bangun jam berapa, terus makan jam berapa, terus tidurnya cukup apa enggak gitu, yang kayak gitu-gitu aja. Itu ibaratnya kayak standar pertanyaan kalau pengen donor darah kan. Nah, udah gitu, udah kan, pas udah kebetulan disitu masih cuman aku gitu yang ngantri buat donor darah itu.
Nah terus akhirnya salah satu petugasnya itu nanyain ada jari kado nggak gitu. Nah aku kan ada tapi ada di apa toh, aku tahu gitu ya. Nah terus akhirnya apa tohnya deket nggak, kalau deket tolong diambil. Udah kan, makanya aku ambil ternyata pas aku ambil ke apa toh, ternyata aku tuh lupa bawa kunci kamar aku tuh masih ada di pabrik. Masih ada di pabrik, otomatis kan aku harus bolak-balik itu kan, bolak-balik. Nah udahlah, singkat cerita udah diambil tuh jari kadonya, terus aku balik lagi ke tempat donornya. Terus udah gitu di situ udah ada dua orang yang ngantri. Terus ditanyain lah. Terus setelah itu pasti satu orang itu tuh udah diwawancarain gitu, akhirnya ngantri buat diambil darahnya. Terus pas giliran aku datang lagi, si salah satu petugas itu tuh nyamperin aku, terus kata dia tuh oh ya, awalnya kan ditanyain datang bulan berapa gitu, kan aku bilang aku datang bulan Agustus tahun kemarin. Terus pas aku udah ngambil jari kado, aku kan ditanya lagi kan, disamperin sama salah satu petugas. Ditanya lagi, katanya ada yang kelupaan nggak disampein gitu, kata dia tuh. Dia ngomongnya tuh yang aku tangkap gitu ya. Jadi kan awalnya nanyain lagi kan, kamu datang ke sini bulan berapa? Kataku tuh bulan 8, bulan Agustus. Ya dari sini aku udah sekitar 1 tahunan, kataku, aku gituin kan. Terus kata dia tuh, maaf banget ya gitu kan, kalau misalkan masih 1 tahun, baru 1 tahun di Jepang itu belum bisa donor darah, kita masih belum bisa nerima darahnya karena takut terjadi sesuatu gitu. Dia masih khawatir gitu kan, karena aku di Jepang masih baru 1 tahunan gitu kan. Terus kataku tuh, terus gimana gitu kan, sedangkan aku posisinya pengen banget donor gitu. Baik kayak kapan lagi nih gitu kan di Jepang donor gitu kan. Nah terus akhirnya dengan segala penjelasan dia yang agak kurang paham aku juga, cuman aku kayak ngerti poin-poinnya aja gitu kan. Tapi yang sebanyak itu dia ngomong ya aku cuman ngerti poinnya, tapi kayak yang nggak terlalu paham banget gitu, tapi ngerti gitu. Nah terus kata dia tuh, maaf ya gitu kan, masih belum bisa gitu kan. Kataku tuh, ya aku ibaratnya kayak aku udah mulai udah berusaha buat apa ya, kayak memelas gitu, tapi emang beneran nggak boleh gitu kan. Sampai akhirnya si formulir yang tadi aku catat itu yang pas di awal di batsu sama petugasnya, dijelasin lah intinya mah ya. Yang aku tangkap itu ya itu, karena aku di sini masih 1 tahun jadi belum bisa donor, kalaupun donor kayak takut terjadi sesuatu gitu ya. Nah terus akhirnya kayak ya udah kan, mau nggak mau kan, jadi kayak ternyata sesering apapun kita donor di Indonesia, tapi kalau misalkan udah nyampe ke negara lain itu ibaratnya kayak beda kebijakan gitu, beda peraturannya gitu, yang bisa aku tangkap ya, yang bisa aku simpulin akhirnya gitu. Terus dari situ kayak apa ya, kayak si petugas ini juga kayak minta maafnya tuh bener-bener minta maaf banget gitu. Yang biasanya kalau minta maaf biasa itu kan pakai gomenasai atau sumimasen gitu doang kan. Nah si ini mah, si petugasnya tuh sampai dia tuh bungkuk banget, sampai dia tuh bilang moshiwake gozaimasen deshita, kata dia tuh kan, maaf banget ya gitu, nanti lain kali kalau misalkan ada donor darah lagi kamu boleh coba buat ikut gitu, kata si petugasnya ini. Sampai aku tuh dikasih minum gitu kan, dikasih kayak semacam otek baca gitu, tapi yang bentuknya kayak gini, yang bentuknya kayak sosro gitu, yang kemasan kayak gitu kan. Itu harusnya cuma dapat 1 kan. Aku tuh sambil ngobrol itu dia sambil kayak ngasih lagi,
ini nih buat apa, buat kamu gitu kan, gak apa-apa kata dia gitu kan. Kataku tuh awalnya aku udah ada, kataku tuh udah ada, gak apa-apa kata dia. Begitu setelah kita lagi ngobrol-ngobrol kalau aku tuh nggak bisa lanjut buat donor gitu. Jadi terus ya kayak saking kayak minta maaf bangetnya gitu, saking gak enaknya banget kali ya, sampai dia tuh ini dikasih lagi aku jadi dapat minuman itu 3 kotak, dapat minuman 3 kotak karena karena aku tuh ditolak buat ikut donor darah. Nah, terus ini kan udah itu berarti sekitar 30 menitan di tempat donor darah itu. Akhirnya aku balik lagi, aku kerja. Terus pas kerja itu aku tuh ditanyain sama orang Jepang, katanya gimana kenketsunya, gimana donor darahnya gitu kan. Kataku tuh nggak bisa, kataku tuh kan, karena lah kenapa nggak bisa gitu, ini katanya aku di sini masih baru 1 tahun makanya nggak bisa diambil darahnya, kata aku gituin kan. Kayak oh gitu ya, ternyata orang Jepangnya aja tuh dia baru tahu gitu kalau misalkan buat orang luar kalau mau donor itu ya baru tahu kalau misalkan kalau masih 1 tahun itu nggak bisa gitu. Kayak gitu kan, udahlah ada beberapa yang nanyain ini kenapa gitu kan, gimana gitu kan. Aku bilang aja gak bisa gitu kan, gak boleh donor gitu. Terus ada si kayak kayak bisa dibilang kayak atasan gitu, dia tuh nanyain gimana donor darahnya gitu kan. Kataku tuh ya sayang banget ya nggak bisa donor gitu kan, padahal aku di Indonesia udah sering donor tapi di sini nggak bisa donor. Terus ditanya lagi lah kenapa, ini karena di sini aku masih baru 1 tahun katanya nggak boleh donor darah gitu kan. Oh gitu ya, pokoknya rata-rata seorang Jepangnya juga dia tuh baru tahu kalau misalkan ada peraturan kayak gitu buat orang luar gitu kan. Oh gitu ya, sayang banget ya, ya udah nanti tahun depan ikut lagi ya. Iya kataku tuh kan gitu ya. Terus sampai udah kan, sampai atasan aku yang ngantarin aku pas waktu mau donor darah itu juga nyamperin aku kan, gimana donornya gitu. Nah ya aku jawab kan, wah kataku tuh sayang banget gak bisa donor nih, kataku gituin lah. Nah, terus oh gitu ya, ya udahlah, jadi kayak ih sayang banget ya gitu kan. Yaudah ya nanti tahun depan gitu kan ikut lagi. Jadi ibaratnya kayak yang dikasih kasih support gitulah, tahun depan suruh ikut lagi gitu. Iya kata aku tuh kan. Udah jadi yang bisa aku simpulin dari awal sampai akhir ini yaitu kalau buat orang luar yang masa kerjanya itu baru 1 tahunan atau 1 tahun, aku kan sebenarnya 1 tahun 4 bulan ya, itu nggak dibolehin buat donor. Nah terus oh ya, setelah itu kan setelah pas pulang kerja aku penasaran kan, ini kenapa gitu kan, kenapa nggak dibolehin gitu. Akhirnya aku inilah googling gitu, ini kenapa kita ditolak donor darah di Jepang. Nah itu kalau misalkan dari situ ya, dari yang aku browsing itu emang katanya buat bisa donor itu harus salah satunya itu harus tinggal di Jepang selama 2-3 tahun itu baru bisa donor. Itu kenapa begitu, karena kayak ibaratnya kayak takut gitu kan, kita kan dari luar gitu kan, dari luar terus datang ke sini, takutnya pas di perjalanan itu masih kayak kita tuh ada hal-hal yang nggak diinginkan gitu kan. Takutnya kalau misalnya kita dipaksain donor, takutnya lebih ke membahayakan buat si penerima donornya gitu. Terus juga selain itu ya ibaratnya kayak ya kan ya emang benar gitu, karena kita kan dari luar gitu kan, terus ibaratnya kayak track record kesehatan kita tuh masih belum terlalu kelihatan gitu kan, karena kan masih 1 tahunan gitu. Makanya tuh kenapa si Japanese Red Cross itu tuh nggak mengizinkan kita buat donor gitu.
Nah terus juga oh ya, aku juga di sini tuh dikasih kayak buku apa ya, kayak buku kertas panduan gitulah, kayak gini. Ini tuh dikasih pas kita ngantri di awal tadi itu. Jadi kayak gini. Itu isinya kayak semacam apa ya, kayak buat donor gitulah. Kasih kayak gini aja. Nah mungkin ini aja sih yang bisa aku sharing untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.